Polisi menemukan adanya kecurangan isi yang berbeda-beda dengan yang Kita yang tercantum berisi 1 liter minyak goreng ternyata hanya terisi 750 ml. Harga jualnya pun di atas harga eceran tertinggi. Sementara itu temuan Menteri isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis melalui sebuah studi kasus yang pernah ramai di masyarakat, yaitu kasus minyak kita, yang ternyata volumenya tidak mencapai 1 liter. Nah, kasus ini sempat membuat masyarakat kecewa karena produk yang seharusnya berisi 1 liter ternyata setelah diuji jumlahnya kurang dari yang tercantum pada label. Pertanyaannya adalah, apakah kasus ini termasuk pelanggaran etika bisnis dan apa dampaknya bagi konsumen? Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Inti dari etika bisnis meliputi yang pertama, yaitu kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Ketika sebuah perusahaan memasarkan produk, perusahaan wajib memberikan informasi yang benar, terutama mengenai kualitas, kuantitas, dan keamanan produk. Nah, dalam kasus minyak kita, beberapa video yang beredar menunjukkan bahwa isi minyak goreng yang dijual sebagai 1 liter ternyata tidak benar-benar mencapai 1 liter ketika ditakar ulang. Walaupun produsen memberikan penjelasan bahwa beberapa faktor seperti penguapan saat penyimpanan, toleransi industri, atau jenis kemasan dapat mempengaruhi volume, namun tetap saja konsumen melihat adanya ketidaksesuaian antara yang tertera di label dengan isi sebenarnya. Nah, bagi konsumen ini adalah bentuk informasi yang menyesatkan, namun bagi produsen ini adalah resiko reputasi yang sangat besar. Nah, apakah ini pelanggaran etika bisnis? Jawabannya adalah iya. Kasus ini termasuk pelanggaran etika bisnis karena yang pertama, yaitu tidak jujur dalam informasi produk. Label menyatakan informasi 1 liter tetapi tidak sesuai dengan isi. Yang kedua, yaitu melanggar prinsip transparansi. Konsumen harus mendapatkan informasi yang benar agar bisa membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, tidak memenuhi standar perlindungan konsumen. Ada aturan yang mewajibkan kesesuaian antara label dan isi, termasuk toleransi tertentu yang harus diawasi dengan ketat. Yang keempat, yaitu merusak kepercayaan publik. Ketika konsumen merasa tertipu, reputasi produk dan merek akan menurun, walaupun masih ada analisis teknis yang bisa diperdebatkan. Nah, dari perspektif etika bisnis, ketidaksesuaian label jelas tidak dibenarkan. Lalu untuk dampak bagi konsumen dan perusahaan adalah yang pertama, dampak bagi konsumen. Yang pertama yaitu kerugian materi walaupun kecil tetap merupakan pelanggaran hak konsumen. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan pada produk subsidi yang seharusnya membantu masyarakat. Lalu untuk dampak bagi produsen atau perusahaan yaitu yang pertama, reputasi buruk dan potensi penurunan penjualan. Yang kedua yaitu tekanan dari pemerintah serta pengawasan lebih ketat. Yang ketiga yaitu resiko pengenaan sanksi jika terbukti melanggar aturan label. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa etika bisnis bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang menjaga kejujuran, transparansi, dan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang menghargai kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan adalah modal terbesar dalam bisnis. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk memahami konsep etika bisnis melalui contoh nyata.